Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, pembahasan kali ini yaitu nasabah gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Beliau ini sudah melakukan pembayaran perpanjangan tapi tidak mengurangi hutang pokok, denda dan bunganya katanya. Jadi sementara dia itu belum bisa melunasi karena keadaan ekonomi yang sudah terpuruk, tapi beliau ada maksud untuk membayar suatu saat nanti karena katanya hutang memang harus dibayar. Bagaimana solusinya? Apakah gagal bayar di aplikasi pinjam duit itu aman atau tidak? Nah, mari kita simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini yaitu mengenai nasabah gagal bayar pinjam duit. Nah, orang ini sudah melakukan opsi pembayaran perpanjangan. Ternyata setelah dilakukan biaya perpanjangan tersebut tidak mengurangi pokok hutang maupun denda dan bunganya. Jadi beliau ini seolah-olah merasa dibohongi. Lalu beliau ini tetap ada niat untuk membayar di kemudian hari kalau uangnya sudah ada karena katanya kewajiban hutang harus dibayar, betul sekali. Tapi saat ini belum bisa melakukan pembayaran karena keadaan ekonomi yang sedang sulit. Apakah hal ini aman gagal bayar di aplikasi pinjam duit? Nah, untuk yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjam duit atau di pinjaman online manapun, tidak ada yang aman. Kenapa disebut tidak ada yang aman? Karena pasti kalian selalu ditelepon, selalu di chat WA ditanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Dan itu akan mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Kalau kalian kuat mental, silahkan kalian bisa tetap mengaktifkan nomor handphone kalian. Jadi setiap ada DC pinjol yang nelpon, pasti berdering. Setiap ada chat WA, pasti ada notifikasi seperti itu. Kalau kalian mau kuat mental ya silakan. Tapi saran dari saya, daripada kalian memikirkan apakah gagal bayar di aplikasi pinjam duit ini aman atau tidak, saya sarankan lebih baik segera mungkin ganti kartu yang ada di handphone kalian. Itu tujuannya untuk mengurangi frekuensi penekanan penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol pinjam duit, sehingga kalian bisa fokus beraktivitas dan fokus untuk mencari rejeki. Jika suatu saat nanti kalian punya niat untuk membayar dan uangnya sudah ada dan sudah cukup untuk membayar, bisa dilakukan pembayaran. Tapi ketika suatu saat nanti ternyata kalian tetap belum dapat uang untuk membayar dan tidak cukup untuk membayar hutang, ya sudah, mau gimana lagi. Toh kalian punya niat untuk bayar tapi uangnya belum ada sehingga belum bisa melakukan pembayaran. Masalah kalian berpikir aman atau tidak, yang namanya gagal bayar di pinjol itu tidak ada yang aman karena kalian pasti yang paling ekstrimnya mungkin didatangi debt collector lapangan ke rumah. Nah, itu kalian tidak usah takut, tetap hadapi saja kalau kalian lagi ada di rumah. Hadapi, lalu jangan sampai kalian buru-buru membawa DC pinjol itu ke dalam rumah. Hadapi saja dulu, dilihat di halaman, di depan rumah. Lalu tanyakan dulu DC pinjol itu dari mana, dari aplikasi pinjol apa. Dan tanyakan kelengkapannya dari mulai ID card, KTP, surat tugas penagihan, dan sertifikasi profesi penagihan. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi nggak mesti takut. Dan gak usah berpikiran apakah gagal bayar itu aman atau tidak. Ini banyak sekali yang bertanya, yang namanya gagal bayar di pinjol itu tidak ada yang aman karena pasti kalian akan ditagih karena belum melakukan pembayaran. Tapi solusinya kalau kalian memang sudah tidak mampu bayar, sudah tidak ada uang untuk membayar, ya solusinya gagal bayarkan aja dulu daripada kalian pusing harus gali lubang tutup lubang, mencari utangan yang lain. Itu akan lebih beresiko, akan lebih berbahaya untuk kehidupan kalian ke depannya. Lebih baik stop dulu pembayaran, gagal bayarkan semua pinjol kalian. Nanti kalau memang kalian punya niat untuk membayar, setelah uangnya ada, setelah uangnya terkumpul dan cukup untuk membayar hutang, silahkan kalian lakukan negosiasi dan lakukan pembayaran.
Tapi kalau ternyata kalian tetap tidak punya uang, masalahnya nggak ada uang, nggak mampu lagi untuk bayar, ya mau gimana lagi? Ya sudah, stop aja pembayaran, gagal bayarkan semuanya. Resikonya paling data-data kalian bermasalah dan tidak bisa meminjam uang lagi di platform manapun, terutama pinjaman online. Jadi itu, jangan sampai masih bertanya apakah gagal bayar di pinjol ini aman atau tidak. Yang namanya gagal bayar tidak ada yang aman. Aman itu pertama, kalau kalian tidak takut, terus kartu yang ada di handphone kalian sesegera mungkin ganti, dan kalian fokus dengan aktivitas kalian sehari-hari mencari rezeki untuk menghidupi diri kalian dan keluarga. Itu saja. Jangan mikirin lagi pinjaman online, jangan mikirin lagi DC pinjol, jangan mikirin lagi Slack OJK, jangan mikirin lagi yang namanya skor kredit bermasalah. Itu tidak ada masalah, gak usah dipikirin, dibikin enjoy aja, dibikin santai aja, dan tetap kalian berpikir tenang, jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi jangan sampai masih berpikir apakah aman, apakah akan didatangi debt collector, apakah akan masuk Slack OJK atau skor kredit bermasalah. Yang namanya resiko gagal bayar pinjaman online itu pasti ada semua juga. Resiko terburuknya yaitu data-data kalian di blacklist, tidak bisa meminjam uang lagi, itu aja. Yang terpenting kalian fokus saja dengan aktivitas kalian, mencari duit, mencari nafkah agar kalian bisa tetap hidup. Itu minimal seperti itu. Jangan berpikir terlalu jauh, itu hanya menakut-nakuti diri kalian, menyakut-nakuti pikiran kalian. Itu semua ketakutan itu datangnya dari hati dan pikiran kalian, jadi harus dikendalikan. Oke ya, semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang masih bertanya apakah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, pinjam duit aman atau tidak. Padahal beliau ini ada niat untuk membayar, tapi uangnya belum ada sehingga masih belum bisa melakukan pembayaran. Walaupun pernah melakukan opsi perpanjangan, tapi itu tidak mengurangi hutang pokok, apalagi mengurangi denda dan bunga. Jadi jangan pernah melakukan opsi pembayaran perpanjangan jatuh tempo, itu hanya akan menggerus harta kalian. Oke ya, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Buat kalian yang saat ini masih kesulitan, saya doakan segera diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama, silahkan bisa mengetikkannya di kolom komentar agar teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman yang lain yang saat ini sedang ketakutan karena gagal bayar di aplikasi pinjol pinjam duit. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.